Oke, Hai Pioneers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel, di Trade Channel. Subscribe channel ini, ditekan like-nya dan ditekan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi video berikutnya setiap kali saya mengupload video terbaru. Oke, pada kesempatan video kali ini saya akan memberikan sedikit ulasan dan edukasi buat teman-teman. Saya sangat menghargai teman-teman yang sudah komentar positif dan juga yang satu frekuensi dengan saya, dan saya lebih menghargai orang yang mau bertanya daripada orang yang menghujat tapi dia tidak paham dan besar kepala dengan yang namanya GCV. Akhirnya dia jadi sombong. Ya itulah karena kebebelan otaknya, dia nggak mau bertanya. Jadi saya lebih menghargai orang yang bertanya, dan di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang bertanya seperti ini. Ini cukup bagus sekali bagi saya, menurut saya, dan juga teman-teman ya. Jadi dengan adanya pertanyaan ini kita semua jadi belajar, dan ingin tahuan itulah yang nantinya bisa menambah ilmu dan wawasan kita bersama. Oke, langsung saja saya akan bahas dalam video kali ini, apa sih perbedaan koin atau token dalam aset cryptocurrency. Jadi jangan di skip-skip video ini supaya teman-teman tidak gagal paham. Oke, check it out, langsung saja kita bahas dalam video kali ini. Apa bedanya token dan koin pada aset kripto? Oke, saat memasuki dunia kripto, keberadaan token kripto dan koin pada aset kripto terlihat serupa. Ya, meskipun terlihat sama, teman-teman ya, faktanya token kripto dan koin pada aset kripto itu berbeda, teman-teman. Lantas apa itu token dan fungsinya? Oke, kita bahas ya. Fungsi token kripto adalah itu digunakan sebagai alat tukar saat menjalankan sebuah layanan proyek yang menyediakan token. Sedangkan ya, fungsi koin pada aset kripto adalah sebagai uang pada umumnya. Sampai sini paham ya? Koin digunakan untuk mentransfer uang serta menyimpan nilai atau investasi. Nah, apa itu token ya? Setelah memahami secara fungsi dan perbedaan apa itu token dan koin, ada baiknya kita semua memahami secara harfiah arti keduanya. Oke, langsung saja kita bahas. Kalau token kripto adalah sebuah akses dari aplikasi terdesentralisasi yang dibangun pada sistem blockchain. Oke. Sedangkan token kripto juga memiliki nilai pasar. Namun secara teknis token kripto bukanlah mata uang. Oke, ingat ya. Nah, sementara koin kripto atau yang lebih dikenal dengan mata uang kripto itu merupakan aset digital yang dibuat untuk menjadi alat pertukaran kriptografi. Tujuannya apa, teman-teman? Tujuannya untuk mengamankan transaksi keuangan, melakukan kontrol proses pembuatan unit tambahan, dan bisa digunakan untuk memverifikasi transfer aset. Oke. Token kripto memiliki beragam fungsi dan manfaat dalam ekosistem blockchain yang semakin berkembang, teman-teman. Berbeda dengan koin kripto yang umumnya itu digunakan sebagai alat tukar atau penyimpan nilai. Token kripto lebih fleksibel dan dapat berfungsi pada jenis dan tujuan pembuatannya. Token kripto sering digunakan sebagai alat untuk mengakses layanan atau produk tertentu di sebuah platform blockchain, teman-teman. Sebagai contoh, platform desentralisasi atau decentralized finance atau DeFi ya, seperti Uniswap itu menggunakan tokennya sendiri, teman-teman, atau Uni namanya ya, untuk memungkinkan pengguna itu terlibat dalam governance atau tata kelola platform. Dengan memegang token tersebut, pengguna bisa memberikan suara pada keputusan penting yang mempengaruhi arah pengembangan proyek. Jadi kayak gitu ya. Inisiatif atau insentif dan reward untuk pengguna banyak proyek blockchain menggunakan token sebagai insentif untuk mendorong keterlibatan pengguna. Contohnya, proyek staking itu menawarkan reward ya kepada pengguna yang mengunci atau staking lah bahasanya. Token mereka itu di staking dalam jaringan gitulah. Mekanisme ini tidak hanya membantu mengamankan jaringan, tetapi juga memberikan keuntungan pasif bagi pengguna. Token kripto juga bisa mewakili kepemilikan digital atas aset di dunia nyata atau digital, guys. Misalnya non-fungible token atau NFT ya, itu digunakan untuk mempresentasikan karya seni digital, koleksi, atau aset unik lainnya yang tidak dapat
dipertukarkan satu sama lain guys. NFT juga itu memungkinkan kreator untuk mendapatkan royalti langsung ya setiap kali karya mereka dijual di pasar sekunder. Token kripto juga dapat berfungsi sebagai alat pembayaran di dalam ekosistem blockchain tertentu. Sebagai contoh, token utilitas seperti BAT ya, atau Basic Attention Token itu digunakan untuk membayar layanan dalam platform Brave Browser kayak gitu guys. Nah, pengguna dan kreator konten bisa mendapatkan token ini sebagai kompensasi atau partisipasi mereka dalam ekosistem. Token juga memungkinkan pengembangan aplikasi dan proyek baru di atas jaringan blockchain yang sudah ada, seperti Ethereum atau Binance Smart Chain gitu ya. Nah, pengembang ya itu dapat dengan mudah membuat dan mendistribusikan token mereka sendiri teman-teman, untuk mendanai proyek, mengelola akses ke layanan mereka, atau bahkan membangun ekonomi mikro di dalam aplikasi mereka. Mekanisme voting dan tata kelola dalam desentralisasi atau autonomous ya organization atau disingkat DAO ya. Dalam organisasi terdesentralisasi, token digunakan sebagai alat voting bagi para pemegangnya. Hal ini memungkinkan komunitas untuk bersama-sama membuat keputusan strategis tentang pengembangan proyek tanpa harus bergantung pada struktur manajemen tradisional. Sekarang kita akan bahas tentang jenis-jenis token supaya teman-teman lebih paham lagi ya. Yang pertama ada token sekuritas. Token sekuritas ini itu merupakan aset kripto yang diterbitkan pada jaringan blockchain dan mewakili kepemilikan fraksional dari suatu aset mirip dengan saham kayak gitulah teman-teman ya. Nah, adapun jenis-jenis token yang ada ya, bisa kamu kenali dengan identitas sebagai berikut. Yang pertama atau yang kedua adalah non-fungible token, representasi sesuatu benda yang unik dan hanya ada satu-satunya di dunia, atau NFT itu teman-teman. Nah, NFT ini adalah aset digital ya, yang mewakili barang berharga dengan nilai tukar yang bisa bisa diganti gitulah. Transaksinya sudah pasti tercatat di dalam sebuah data di blockchain. Yang ketiga, token utilitas. Ini sarana mendapatkan produk atau jasa di sebuah platform. Nah, token utilitas ini adalah sebuah aset digital yang digunakan dalam pengoperasian layanan blockchain. Oke. Kemudian token jenis ini juga ya itu dibuat untuk melayani, untuk memfasilitasi kebutuhan teknologi blockchain. Yang keempat, ada namanya token pembayaran. Token pembayaran ini adalah proses menggantikan nomor rekening kartu pembayaran biasa dengan token digital, tentunya yang unik dan transaksi daring dan seluler teman-teman ya. Nah, token dapat dibatasi untuk transaksi dengan perangkat seluler, merchant atau transaksi tertentu. Proses tokenisasi ya terjadi di balik layar dengan cara yang tidak dapat terlihat oleh konsumen. Yang kelima, ini ada jenis yang namanya stablecoin ya. Stablecoin ini memiliki nilai yang ditautkan ke mata uang fiat. Uang fiat ini adalah mata uang yang tidak memiliki nilai intrinsik, tapi dalam perekonomian menjadi alat pembayaran resmi. Seperti rupiah kalau di Indonesia lah, kayak gitu ya. Contoh nyata dari uang fiat adalah uang kertas yang biasa kita gunakan sehari-hari. Nah, itulah uang fiat. Nah, uang fiat ini dapat memenuhi fungsinya sebagai alat pembayaran apabila dapat digunakan sebagai alat tukar pembayaran yang sah, alias tanpa penukaran barang atau barter barang tertentu. Oke. Kemudian pemilik dari uang fiat ini dapat menggunakan uangnya yang bernilai sama dengan jasa atau barang tertentu. Dan bagaimana cara token bekerja? Mari kita bahas. Cara kerja token kripto itu mengacu pada berbagai algoritma enskripsi dan teknik kriptografi yang di dalamnya memiliki blockchain, guys. Ada 3 perbedaan cara token bekerja ya, antara token dan koin. Yang pertama yaitu adalah perbedaan sistem blockchain ya. Sebuah mata uang kripto itu akan disebut sebagai koin kripto apabila memiliki sistem blockchain sendiri. Sampai sini paham ya? Nah, sementara itu mata uang kripto disebut sebagai token kripto apabila memanfaatkan blockchain sebagai mata uang kripto lain. Nah, koin kripto adalah aset digital yang beroperasi di blockchain sendiri. Ini berarti blockchain melacak semua transaksi yang melibatkan koin kripto aslinya. Kayak gitu, guys. Misalnya ya, semua transaksi Ethereum ya, itu dilakukan di blockchain Ethereum.
kayak gitu. Blockchain Ethereum adalah aset kripto yang hampir sama dengan Bitcoin karena dapat digunakan pada transaksi peer-to-peer antara satu dengan yang lain, kamu dan saya, atau diperdagangkan di bursa dengan harga spekulatif. Yang kedua, ya, aturan transfer sebuah koin tidak bisa melakukan transfer kepada koin lain karena menggunakan sistem blockchain koin yang berbeda. Nah, sementara itu token dapat melakukan transfer terhadap token lain selama ya token tersebut masih ada dalam satu blockchain. Blockchain adalah sebuah cara menyimpan data secara digital yang saling terkoneksi antara satu perangkat dengan perangkat sistem blockchain lainnya. Kayak gitu, guys. Nah, salah satu alasan mengapa teknologi ini banyak penggunanya adalah karena banyak orang yang menganggap sistemnya lebih transparan, lebih terbuka, ya, dan bisa menghasilkan keuntungan. Yang ketiga, pilihan investasi koin kripto ataupun token sama-sama bisa dijadikan sebagai objek investasi. Loh, kok bisa, Bang? Iya. Nah, meskipun reputasi koin akan menjadi pertimbangan pertama untuk seorang investor dalam menentukan aset mana yang dipilih, investasi berbentuk aset kripto memang dibilang cukup resiko lah bagi para pemula ya. Nah, teruntuk investor berprofil risiko konservatif gitu ya, akan sangat tepat jika memulai pengelolaan uang pada instrumen yang lebih aman. Nah, itulah pengertian tentang apa itu token dan koin serta perbedaannya pada aset kripto. Sampai sini jelas? Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar ya guys. Apa perbedaan utama antara token dan koin di dunia kripto? Jawabannya adalah token dan koin memiliki perbedaan mendasar guys. Koin seperti Bitcoin dan Ethereum ini memiliki blockchain mereka sendiri dan berfungsi sebagai alat tukar atau penyimpan nilai. Sementara itu token dibangun di atas blockchain yang sudah ada seperti Ethereum dan dapat berfungsi sebagai utilitas, representasi aset atau alat tata kelola di dalam platform tertentu guys. Apa fungsi dan manfaat token kripto? Nah, ini pertanyaan menarik. Token kripto memiliki banyak fungsi seperti memberikan akses ke layanan platform blockchain, memberikan insentif atau reward ya kepada penggunanya, mempresentasikan kepemilikan digital atas aset-aset tertentu, dan digunakan sebagai alat voting dalam governance proyek. Mereka juga memungkinkan pengembangan aplikasi baru di atas blockchain yang ada. Yang ketiga, pertanyaan kita ya, apakah semua token kripto sama? Tidak guys ya. Ada berbagai jenis token kripto termasuk token utilitas, token sekuritas, non-fungible token atau NFT, dan stablecoin. Ini masing-masing jenis token memiliki fungsi dan karakteristik yang berbeda guys. Seperti token utilitas yang digunakan dalam platform blockchain atau NFT ya, yang mewakili kepemilikan aset digital unik. Yang keempat, bagaimana cara kerja token kripto? Token kripto beroperasi di atas blockchain yang ada dan diatur oleh smart contract. Cara kerja token bergantung pada aturan yang telah ditentukan oleh smart contract tersebut, termasuk bagaimana token tersebut didistribusikan, ditransfer, dan digunakan dalam jaringan blockchain. Kayak gitu guys. Yang kelima, mengapa penting memahami perbedaan antara token dan koin? Memahami perbedaan ini penting karena dapat membantu pengguna dan investor membuat keputusan yang lebih bijak. Koin umumnya itu digunakan untuk transaksi dan penyimpanan nilai, sementara token itu memiliki kegunaan yang lebih luas, seperti memberikan akses ke layanan platform atau mempresentasikan aset tertentu. Kayak gitu ya guys. Nah, jadi semoga video ini mencerahkan buat teman-teman yang sudah bertanya. Sekali lagi, saya lebih menghargai orang yang bertanya daripada orang yang nggak mau tahu tapi menghujat. Oke, silakan share video ini ke teman-teman yang mungkin membutuhkan informasi ini. Dan semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya. Salam cerdas, waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.